Ini smartphone yang menurut gue mengagetkan. Wow, what? Keker. Ini emang sebuah jebakan sih menurut gue handphone ini. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen cerita sedikit tentang smartphone yang gue gunakan untuk sehari-hari. Ini adalah smartphone utama gue, atau mungkin kalian nyebutnya adalah daily driver. Ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 2. Ini udah gue pakai hampir setahun, ya sampai detik ini. Dari sejak baru pertama kali rilis di Indonesia, gue langsung pre-order, kemudian juga langsung gue pick up ketika udah bisa diambil, dan langsung gue pakai sampai detik ini, hari ini masih gue pakai jadi smartphone utama gue. Jadi mungkin sepanjang syuting akan banyak notifikasi masuk, mohon maaf ya. Ini smartphone yang menurut gue mengagetkan, bukan cuma karena kualitinya, tapi kita mulai dari harganya dulu. Waktu pertama kali keluar, harganya cukup ngagetin buat gue, 33,8 juta. 33,8 juta rupiah untuk sebuah smartphone. What? Gitu ya. Itu gue sensor secara manual. Wah banget deh gitu. Harganya gila banget. Tapi di tahun 2020, menjelang akhir 2020, gue gak bilang terjangkau juga ya. Tapi karena ini adalah smartphone yang paling premium, akhirnya gue sedikit memaksakan diri untuk beli. Akhirnya gue beli smartphone ini. Tentu pre-order online, kemudian gue pick up di apartemen gue, karena di apartemen gue kebetulan ada toko Samsung. Jadi gue pick up di apartemen gue, dan gue kaget. Selain harganya tadi, gue kaget ternyata gue nyaman banget pakai ini. Kemudian dari sisi form factor deh, kalau kita bahas, ini banyak orang yang meragukan kalau smartphone ini akan tangguh, karena form factornya adalah smartphone yang bisa dilipat gitu. Ini pasti rapuh nih atau apa gitu ya. Ternyata ini strong banget. Ini strong, pakai banget. Gue nggak pernah yang ceroboh banget sih ya. Jadi nggak ada luka-lukanya sama sekali gitu. Paling cuma baret-baret halus pemakaian aja. Sama gue selalu pakai case. Dan ini untuk case-nya juga ngagetin, karena case-nya tuh gue punya dua. Ini case-nya begini doang, bagian belakang doang. Ini original. Harganya satunya sejutaan. Mungkin sekarang udah lebih murah ya. Tapi waktu pertama kali keluar, harganya itu sekitar 1,1 atau 1,2 gitu. Gini doang. Wow, ngagetin banget harganya. Gue shock pertama kali tahu, wah aksesorisnya mahal juga ya. Tapi setelah dipikir-pikir, orang yang memang target market dari smartphone ini, orang yang nggak keberatan untuk beli smartphone di harga 33,8 juta, tentu juga nggak keberatan beli aksesoris yang harga sejutaan. Jadi oke lah. Bahkan gue udah merekomendasikan smartphone ini ke beberapa tech reviewer lain, kayak Deddy Irfan. Kemudian sekarang yang gue tahu lagi pakai tuh kayak Aryo Pratomo, Sigario udah beberapa bulan ini pakai. Kemudian Putu Reza juga lagi pakai. Deddy Irfan secara spesifik bilang dia nggak mau pakai ini karena takut nyaman. Dia takut sekali. Dia adalah pengguna Samsung setelah sekian lama. Dia takut ketika pindah ke sini dia nggak akan mau lagi coba smartphone Samsung yang lain gitu. Jadi ini emang sebuah jebakan sih menurut gue handphone ini. Dan lagi secara spesifikasi, secara performa, menurut gue smartphone ini powerful. Ini pakai Snapdragon 865 Plus, kemudian juga ini RAM-nya 12GB, storage-nya juga gede. Buat kerja, buat apapun aktivitas content creation, bisa, aman. Ini bener-bener kalau gue bilangnya bukan sebuah smartphone. Ini adalah tablet yang bisa dilipat menjadi sebuah smartphone. Karena memang form factor utamanya bukan yang seperti ini, tapi begini. Ini adalah posisi utama dari smartphone ini. Dan ketika dalam bentuk seperti ini, kira-kira lebih enak buat ngapain? Jelas, untuk membaca atau menonton. Makanya di sini kalau gue contohin, paling kalau gue baca buku gitu ya. Di sini misalnya gue baca buku begini. Ya ini enak banget. Enak pakai banget. Udah kayak ada Kindle di tangan lo. Kemudian juga ketika baca komik gitu. Misalkan gue baca di sini gitu ya. Ini enak banget baca komik. Gokil. Ini enak banget untuk menikmati konten kalau menurut gue. Jadi kalau untuk nikmatin konten, di sini enak banget. Nonton pun juga sama. Ini kalau kalian mau nonton, ini gue sampai ada folder khusus untuk nonton. Nih, ini enak banget. Layarnya besar. Jadi kalau buat nonton, enak banget gitu. Dan layarnya juga bagus. Meskipun ini bisa dilipat, layarnya bagus. Dan refresh rate-nya juga tinggi. Jadi tetap smooth ketika kalian pakai layar utamanya ini.
Dan layar keduanya ini pun menurut gue juga nyaman kalau kalian scrolling timeline atau sosial media. Atau cuman ngelihat secara singkat aja konten, ya ini juga nyaman. Jadi smartphone ini memberikan kenyamanan lebih kalau menurut gue. Yang nggak bisa dikasih sama smartphone lain. Karena layarnya ini bisa dilipat dan layarnya ada 2. Cuma memang dari segitu banyak kenyamanan, ada hal yang menurut gue, aduh sayang banget. Contohnya adalah aplikasi yang tidak optimal. Ini contoh yang gue maksud optimal adalah bisa menyesuaikan rasio layarnya. Ini optimal nih. Tapi kalau kita buka beberapa aplikasi, misalkan kayak Instagram gitu, tuh tidak optimal guys. Cuma segini, tidak optimal kalau menurut gue. Jadi ini yang gue sayangkan. Kenapa? Karena udah hampir setahun, tapi belum optimal untuk aplikasi yang cukup populer seperti itu. Jadi kayak, aduh kenapa ya? Gitu. Dan sebenarnya nggak cuma Instagram yang nggak optimal, banyak aplikasi lain yang menurutku juga kurang optimal di sini. Masalah rasio layarnya aja. Jadi ya agak gue sayangkan di bagian itu. Tapi terlepas dari itu, nyaman-nyaman aja. Nyaman banget gitu. Dan hal kedua yang juga gue sayangkan adalah sebenarnya lebih ke ekosistemnya, atau bukan ekosistem ya, tapi aksesorisnya. Aksesorisnya itu membosankan menurut gue. Ya paling kayak gini. Dan kalau ada third party-nya, gue beli beberapa, nggak ada yang benar-benar bagus. Tidak ada yang benar-benar bagus. Gue sayangkan sekali, nggak ada gitu yang oke. Bahkan beberapa toko besar gitu juga jual, yang ada lah yang modelnya kayak agak compact gitu-gitu. Gue beli, harga 400 ribuan. Tapi jelek banget, seriusan jelek banget. Dan itu menambah bulk, kemudian juga jadi nambah berat banget. Itu nggak enak gitu. Karena smartphone ini udah berat, ngapain ditambah berat gitu. Ini secara bobot sangat berat dibandingkan smartphone normal. Jadi buat kalian yang punya 2 handphone, dan salah satunya adalah ini, dan kalau handphonenya satu lagi tuh gede atau berat juga, keker. Dan juga yang gue sayangkan berikutnya dari smartphone ini adalah ini masih LTE. Ini belum 5G. Untuk setahun ke depan masih oke lah. Tapi kalau untuk lebih dari setahun, kayak 2 tahun atau 3 tahun, ketika nanti 5G makin marak lagi di Indonesia, gue nggak tahu apakah ini masih relevan. Karena target market dari smartphone ini adalah orang yang bisa dibilang orang yang premium juga, mungkin kayak CEO sebuah perusahaan, kemudian manajer level atas, orang-orang yang memang ya premium dalam hal apapun, pengen dapat kebaruan dalam hal teknologi gitu. Orang-orang kayak gitu masih pakai smartphone ini sampai lebih dari 1 tahun ke depan, gue rasa agak kecil kemungkinannya. Karena mereka pasti update dengan smartphone yang udah 5G. Jadi kalau ini masih LTE, menurut gue itu adalah sebuah obstacle gitu untuk orang-orang yang memang target marketnya. Kecuali untuk orang-orang yang ada di bawah dari target marketnya. Orang yang selama ini menganggap ini kemahalan dan harganya makin turun, jadi makin affordable buat mereka. Dan mereka pengen ngerasain handphone lipat seperti apa. Well, mungkin ini cocok buat mereka gitu. Karena mereka masih bisa sabar untuk bisa menikmati 5G 2 tahun atau 3 tahun ke depan gitu. Jadi tidak langsung immediately saat ini gitu. Memang nanti akan muncul nih dalam waktu beberapa minggu ke depan sejak video ini dibuat yang varian terbaru atau tipe terbaru dari ini, yaitu adalah Z Fold 3 akan keluar. Akan seperti apa gue nggak tahu, tapi harusnya lebih keren. Dan harapan gue dari Z Fold 3 itu adalah bisa pen atau ada support untuk pen. Bahkan ini Samsung Galaxy S21 Ultra ya, ini handphone gue yang lainnya gitu, ini aja udah support sama pen. Masa yang ini belum gitu? Maksud gue harusnya di seri berikutnya udah gitu, karena ini meskipun tidak include pen tapi support pen. Ini nggak support pen. Itu juga sebuah obstacle sih buat gue selama ini. Kalau gue harus tanda tangan langsung ya, bukan yang tanda tangan yang udah disimpan, tapi tanda tangan langsung, atau gue nyoret-nyoret secara langsung gitu. Akhirnya gue pakai tangan gitu, pakai jari, bukan pakai pen gitu. Sayang banget menurut gue. Lagi pula kalau mau pakai pen juga taruh di mana gue nggak tahu. Dan selebihnya sebenarnya adalah masalah bosan atau tidak sih sebenarnya pakai smartphone ini. Gue selama ini sih belum bosan-bosan banget pakai smartphone ini. Udah hampir setahun gue pakai ini dan gue hampir tidak merasakan bosan. Mungkin karena selain performanya juga baterainya awet. Menurut gue sering gue ngecas itu di hari kedua. Jadi seharian itu gue nggak ngecas, baru di hari kedua gue ngecas. Memang aktivitas gue itu tidak terlalu yang gimana-gimana sih, karena gue juga punya smartphone gue yang lain. Tapi ini adalah smartphone utama gue, otomatis aktivitas terbesar di sini. Meskipun ada porsi-porsi yang gue bagi ke handphone gue yang lain. Menurut gue adalah hal yang bagus gitu untuk smartphone kerja. Ini bagus banget. Kemudian juga gue suka dengan pengecasannya yang cepat, apalagi kalau kalian pakai charger yang memang spesifik atau ada PPS-nya, itu makin cepat lagi.
Jadi gue sarankan kalian pakai yang protokolnya support BPS, dan itu biasanya merek Samsung ya. Jadi silakan pakai chargernya Samsung dengan watt yang lebih besar karena ini support gitu. Dan paling hal yang menurut gue perlu jadi pertimbangan adalah kalau kalian bikin konten untuk sosial media pakai smartphone ini. Sebenarnya kalau konten foto tidak terlalu bermasalah. Konten video juga bagus-bagus aja, tapi gue meng-compare dengan S21 Ultra. Untuk video, gue lebih suka S21 Ultra karena ada kamera wide-nya. Sedangkan di sini tidak ada. Jadi untuk video wide itu lebih gampang di sini kan, gitu. Kemudian juga untuk zoom, video zoom ini lebih bagus ketimbang si Z Fold 2. Untuk sampai 10 kali zoom ini hasilnya lebih clear, lebih kebaca gitu. Sedangkan ini udah burem. Apalagi kalau kondisinya low light, burem parah lah gitu. Jadi untuk kalian yang bikin konten pakai sosial media, foto oke lah, aman. Tapi kalau untuk video, menurut gue ini adalah yang lebih bagus alternatifnya ketimbang ini. Jadi ya paling gitu sih. Gue nggak tahu apalagi yang harus dibahas karena ini sebenarnya smartphone tahun lalu dan udah banyak yang review juga. Tapi kalau orang yang pakai sejak launching sampai sekarang, gue rasa nggak banyak. Makanya gue bikin video curhat ini. Apa adanya gue ceritakan kepada kalian perasaan gue. Dan ini adalah salah satu smartphone dari Samsung yang sangat memuaskan. Tapi ya sekian untuk curhat gadget gue kali ini. Ini bukan review yang biasa sebenarnya karena ini gue cuma pengen curhat aja bagaimana selama ini gue pakai si Z Fold 2 ini. Dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran ya. Kalau kalian mungkin pikir-pikir untuk beli ini atau mau bayarin second punya orang atau tech reviewer nih yang punya, biasanya detik-detik ini lagi pada mau jual second ya. Gue sih belum tahu gue jual apa enggak, tapi mungkin aja gue jual kalau ada penawaran yang pas. Jadi ya, sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.